Shalom, puji Tuhan, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus berharap kepada Tuhan dengan cara kita mengizinkan Tuhan selalu menguatkan hati kita. Berbagai kesusahan dapat muncul kalau kita tidak mengizinkan hati kita dikuatkan oleh Tuhan. Lantas bagaimana Anda mampu menghadapi banyaknya kesusahan itu? Tapi puji Tuhan, Tuhan membukakan diri, Tuhan menawarkan untuk menguatkan hati kita agar kita tetap teguh, punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayo, bangkitlah. Kuatkan hatimu, rasakan Tuhan memberikan kekuatan yang baru di dalam dirimu. Puji Tuhan. Kembali Anda bersama kami dalam renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda sebelum beristirahat pada malam hari ini. Tema renungan firman Tuhan adalah Tuhan menguatkan hatimu. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami rindu hati kami dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami, meneguhkan iman kami, mengokohkan kami, menguatkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan kita pada saat ini terambil di 1 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Puji Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan mau agar kita mengalami kekuatan seperti jemaat Tesalonika. Lagi susah-susahnya mereka, lagi ditekan, lagi menderita, tetapi saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, hati mereka dikuatkan oleh Tuhan supaya mereka tidak sia-sia mengiring Tuhan. Kita juga jangan sampai mensia-siakan akan kesetiaan kita yang sudah mengiring Tuhan sampai pada saat ini. Jangan semuanya sirna karena hati kita tidak dikuatkan untuk menghadapi berbagai persoalan. Ayo kita lihat persoalan yang ada, pergumulan yang ada, masih ada Tuhan yang lebih hebat, lebih dahsyat, yang menyertai kehidupan kita sehingga kita kembali dikuatkan akan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, bagaimana Tuhan menguatkan hati kita? Tentunya dengan kita percaya adanya kelimpahan dari Tuhan. Kalau kita mikir susah terus, ya saudara, bagaimana hati kita bisa kuat? Tetapi 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-12 berkata demikian. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dalam kelimpahan. Luar biasa kan? Dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Lihatlah saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus. Kalau mikir susah terus, tanpa pernah berpikir adanya kelimpahan dari Tuhan, ya memang repot, sulit untuk merasakan bahwa Tuhan menguatkan kita. Tapi ketika kita percaya pada janji Tuhan seperti ini, di tengah-tengah pergumulan dan masalah dan kesusahan yang terjadi, kita masih percaya adanya kelimpahan dari Tuhan. Sebagaimana Paulus mendoakan jemaat di Tesalonika dalam kesusahan mereka supaya mereka menerima kelimpahan dari Tuhan, menjadi bertambah-tambah kelimpahan mereka dari Tuhan. Kita percaya juga pada saat ini kita akan mengalami, dengan iman kita berdoa, tetap ada kelimpahan-kelimpahan dalam hidupku. Meskipun sekarang sedang mengalami kesulitan, masih tersedia kelimpahan Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kita. Dan di sini ditegaskan kelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Jadi kelimpahan ini saudaraku, di mana Tuhan bekerja lewat anak-anak Tuhan untuk saling memperhatikan anak Tuhan yang lain dengan kasih, kelimpahan kasih yang luar biasa, kelimpahan memberikan perhatian, kelimpahan memberikan kekuatan, kelimpahan memberikan pertolongan, dan kelimpahan-kelimpahan surgawi yang lainnya.
Sungguh luar biasa kalau kita lihat hal seperti ini. Tentunya ini akan menguatkan hati kita, bukan? Dan juga bagaimana Tuhan menguatkan hati kita, yaitu dengan kita bersandar pada kekudusan Tuhan. Urusan kudus di hadapan Tuhan harus serius kita pikirkan dan harus serius kita praktekkan. Jadi komitmen dalam hati kita. Kita bisa lihat loh di 1 Tesalonika 3:13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus. Jadi juga harus lihat goalnya, tujuannya agar ada pertumbuhan kekudusan hidup. Kalau pandang enteng urusan kekudusan, mana bisa hati kita bisa kuat. Tetapi karena hati kita senang pada kekudusan Tuhan, senang pada kemuliaan Tuhan, senang kepada kesucian Tuhan, maka engkau pun akan mengalami kekuatan dari Tuhan. Hatimu akan kuat di hadapan Tuhan. Dan saudaraku, hatimu akan tetap kuat di hadapan Tuhan jika kita belajar dan terus belajar bagaimana memiliki kepekaan untuk memahami penghiburan hati yang bersumber dari Tuhan. Paulus lagi sedih hatinya, tapi dia punya kepekaan untuk memahami penghiburan hati yang bersumber dari Tuhan. Bisa lihat di 1 Tesalonika 3:7. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Lihat saudaraku, ketika Paulus merenung-renungkan tentang keadaan iman dari jemaat di Tesalonika, itu menjadi penghiburan iman buat Paulus juga. Itu juga menjadi penghiburan hati dari Tuhan bagi Paulus. Saudaraku, dengan kita melihat adanya pertumbuhan iman orang-orang di sekitar kita yang kita kenal, semestinya itu kita minta kepekaan dari Tuhan agar pertumbuhan rohani mereka, majunya pekerjaan Tuhan, membangkitkan penghiburan di hati kita, membuat kita memahami penghiburan dari Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang memiliki hati yang kuat untuk menghadapi berbagai kesulitan yang ada. Jangan sebaliknya, kalau ada orang lain maju, anak Tuhan maju, gereja maju, pendeta maju, bukannya kita ambil berkat bersyukurnya, justru yang berkembang adalah iri hati. Bagaimana hati kita bisa kuat kalau begitu? Tentu Anda tidak demikian, bukan? Karena kita mau belajar, yes Tuhan, aku mau memiliki hati yang dikuatkan selalu oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan hati kami, bahwa Tuhan tidak membiarkan kami, tapi Tuhan akan terus menguatkan hati kami. Ada kelimpahan-kelimpahan terus bertambah-tambah dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami tidak susah dan sukar selalu, tapi ada kelimpahan Tuhan, kelimpahan surgawi yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mau bersandar pada kekudusan Tuhan dan tahu, peka, memahami hati yang bersyukur dari apa yang terjadi dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, dan Tuhan berkatilah juga kami di saat kami akan beristirahat. Berkat dan perlindungan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan dengan hati yang terbuka, menikmati kelimpahan dari Tuhan, dan hiduplah menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selamat beristirahat dan sampai kita bertemu kembali besok malam. Tuhan Yesus memberkati.